Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitra Ningrum dengan NIM 23040190149, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6E PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikulasi dan hambatan dalam perkembangan kurikulum. Let's check it out. Artikulasi. Nah, teori pendidikan ini merupakan suatu landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan. Misalnya, pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, proses belajar mengajar, atau dalam penyusunan suatu kurikulum dan rencana pembelajaran ini yang mengacu pada teori pendidikan sendiri. Jadi berbagai teori pendidikan ini dikembangkan dan itu sudah mewarnai proses dalam praktik pendidikan. Nah, artikulasi sendiri bisa didefinisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca, atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresi lainnya. Artinya, artikulasi ini merujuk kepada apa-apa saja yang berkaitan dengan berbicara atau melakukan sesuatu akibat dari pemrosesan dari hasil kerja otak. Penerapan model artikulasi sendiri ini dalam pembelajaran juga melibatkan kemampuan berbicara serta gerak ekspresi akibat kegiatan berpikir siswa. Model artikulasi sendiri ini membentuk kelompok berpasangan di mana salah satu siswa ini menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya, kemudian bergantian dan presentasi di depan. Nah, saat di depan kelas itu, mereka akan berdiskusi dan guru sebagai fasilitator itu membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan. Kemudian, artikulasi itu juga merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing anggotanya bertugas mewawancarai teman sekelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Skill pemahaman yang sangat diperlukan dalam pembelajaran ini. Hambatan-hambatan dalam perkembangan kurikulum. Nah, untuk hambatan-hambatan sendiri dalam perkembangan kurikulum yang pertama adalah bergantinya regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, revisi peraturan yang berulang seperti perubahan standar dalam kurikulum 2013, perubahan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, dan yang lainnya. Dan ini berimbas pada perubahan manajemen sekolah, perubahan kultur, dan perubahan pola supervisi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu untuk masa transisi. Nah, hambatan yang kedua itu mengenai peralatan praktik dari siswa. Media pembelajaran yang digunakan itu seperti LCD dan internet atau WiFi harus disiapkan oleh sekolah untuk pengembangan pembelajaran. Pengadaan peralatan media digital dan elektronika diadakan untuk menunjang kurikulum 2013 sendiri, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit walau sudah dibantu dana biaya operasional sekolah dan dana pengembangan sekolah yang ada. Kemudian, hambatan yang ketiga yaitu perubahan standar proses. Ini merubah kebijakan akademik dan kultur akademik sendiri yang membutuhkan komitmen dan kompetensi guru yang profesional dan tenaga pendidikan yang memadai. Kemudian hambatan yang keempat mengenai pengembangan kurikulum sendiri yaitu mengenai penyusunan RPP itu masih terlalu kesulitan bagi guru, terutama dalam merumuskan tujuan yang operasional, memilih materi sesuai silabus, dan pemilihan model pembelajaran yang sesuai pendekatan saintifik merupakan hal yang tidak mudah bagi guru. Perubahan peran dari penyampai materi menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pendekatan saintifik yaitu discovery learning, inquiry, problem-based learning, project-based learning, dan production-based training. Kemudian hambatan yang kelima yaitu guru masih banyak yang kesulitan dalam mengemas mata pelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual, terutama mengaitkan pendekatan saintifik yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan dengan sintaks atau tahapan kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran yang terpilih. Nah, begitu penjelasan dari saya mengenai artikulasi dan hambatan-hambatan dalam pengembangan kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!